Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen mata kuliah ilmu ekonomi kelas B, Ibu Galuh Tri Pambekti, SEI, MEK, yang saya banggakan teman-teman sekalian semua. Perkenalkan, saya M. Teguh Iman, perwakilan dari kelompok 8, akan memimpin acara penyampaian materi kita pada siang hari ini. Topik yang akan kita bahas yaitu uang dan lembaga keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Irham Yuga Saputra dengan NIM 071 yang akan menyampaikan materi definisi uang, fungsi uang, dan syarat uang. 2. Nuria Hamidah dengan NIM 073 yang akan menyampaikan materi jenis uang dan bentuk uang. 3. Rafif Noval Zain dengan NIM 077 yang akan menyampaikan materi lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan, pengertian bank, serta jenis dan macam lembaga keuangan. 4. Saya sendiri M. Teguh Iman dengan NIM 093 yang akan menyampaikan materi usaha bank umum, jasa perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Sebelum acara dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materinya akan berjalan secara otomatis. Kepada pemateri, saya persilahkan. Definisi uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Selanjutnya, fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, satuan hitung digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Yang ketiga, alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Dan yang terakhir, standar pembayaran di masa mendatang. Selanjutnya, syarat-syarat uang. Yang pertama, harus diterima secara umum. Yang kedua, memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang ketiga, bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Yang keempat, kualitasnya cenderung sama. Yang kelima, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, tidak mudah dipalsukan. Yang ketujuh, harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang terakhir, memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, jenis uang. Yang pertama, uang kartal, sering pula disebut sebagai common money, adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Yang kedua, uang giral, adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama, uang logam, adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai. 1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan uang
untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Selanjutnya, kedua, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya, atau yang menyerupai kertas. Jenis uang menurut nilainya. Yang pertama, uang penuh atau full-bodied money. Apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan, dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua, uang tanda atau token money adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang sebesar Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Selanjutnya, bentuk uang. Yang pertama, uang fiat atau fiat money atau token money. Komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri atau intrinsiknya. Yang kedua, uang komoditas atau commodity money. Uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Yang ketiga, uang hampir liquid atau near money. Uang yang dalam penggunaannya perlu ditukar lebih dahulu karena ini bukan substitusi sempurna dari uang kertas atau logam. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya adalah finansial. Fungsi utama perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal, pemakai dana, dan pihak yang memiliki dana atau pemilik dana. Macam-macam lembaga keuangan. Pertama, lembaga keuangan depository, menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan atau deposito seperti bank. Kedua, lembaga keuangan non-depository, disebut juga lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, yaitu menarik dana masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi atau menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha dan lain-lain. Bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan. Pengertian bank: badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan dari masyarakat, menyalurkan dana, penyediaan dana setiap saat, dana masyarakat sendiri, pemberian pinjaman, melakukan penagihan atau inkaso, menanamkan kelebihan dana. Jenis dan macam lembaga perbankan. Pertama, Bank Sentral, yakni Bank Indonesia yang mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, serta tidak melakukan operasional untuk masyarakat umum. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat, bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, Bank Bagi Hasil, dalam kegiatan pengerahan dan penyaluran dana didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli seperti bank muamalat. Usaha bank umum. 1. Menerbitkan surat pengakuan hutang atau promes. 2.
membeli, menjual, menjamin atas resiko sendiri atau untuk kepentingan nasabahnya. 3. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah. 4. Menempatkan dana pada meminjam dana dari, meminjamkan dana kepada bank lain. 5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan nasabah. 6. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. 7. Memberikan kredit. Jasa-jasa perbankan. 1. Clearing, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 2. Inkaso, yaitu penagihan warkat-warkat clearing yang terdapat di luar wilayah clearing bank yang bersangkutan. 3. Transfer, yaitu jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah dana yang ditujukan pada pihak lain, lembaga atau perorangan di suatu tempat sesuai permintaan pengirim. 4. Safe deposit box, yaitu jasa penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga. 5. Impor-ekspor. 6. Jual beli valuta asing. 7. Spot transaction, yaitu transaksi jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. 8. Forward transaction, yaitu transaksi mata uang tertentu dengan mata uang lain dengan penyerahan pada waktu akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak, tapi pembayaran dan penyerahan dana baru dilaksanakan pada saat jatuh tempo kontrak. Lembaga keuangan bukan bank. Badan usaha melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga serta menyalurkannya, namun tidak diperbolehkan menerima dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan jenis usahanya digolongkan sebagai berikut. 1. Lembaga pembiayaan pembangunan, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang. 2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, yang usaha utamanya bertindak sebagai perantara dan penjamin dalam penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan emiten. Demikian presentasi pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada materi yang kurang dipahami, bisa didiskusikan kepada kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.